Oke, halo teman-teman IT Borneo. Nah, video ini adalah part 2 dari kelanjutan kita ngubah project aplikasi cek ongkir menjadi MVVM. Nah, pada kemarin sebenarnya sih ini beda hari ya. Part satu saya buat di beda hari yang berbeda. Jadi mungkin biar saya punya pemikiran yang beda sedikit dan bisa mengembangkan aplikasi ini bisa benar-benar enak dibaca dengan menggunakan desain arsitektur MVVM. Oke, langsung aja saya coba kembali melihat kode saya dan mengubah beberapa hal yang bisa saya buat rapi lebih enak untuk dibaca oleh saya maupun dengan tim. Oke, kita sudah ada kelas yang kemarin kita buat dan kita melanjutkan sudah ini sudah yang kita lakukan. Kita coba cek lagi. Oke, saya rasa untuk kode di sini sebenarnya udah lebih baik ya dibandingkan sebelumnya. Di sini isinya sih kayak view model. Kita belum perbaiki main view modelnya, nanti kita coba perbaiki ya. Kita rubah dengan kode yang seharusnya digunakan. Berarti harusnya, jadi kita buat di OnCreate ini nggak terlalu banyak kode. Jadi sini cuma kumpulan function gitu.
Oke, sedikit tips kalau kita mau merapikan kode itu sebenarnya kita refaktor di bukan di kode, dan kita dari formal code. Saya biasanya pakai Ctrl L, jadi dia otomatis rapi. Oke, kodenya lebih rapi daripada yang sebelumnya. Jadi di OnCrypt cuma ada init gitu, semua kumpulan function, dan setiap function yang kita gunakan ada di sini. Oke, more better than before. Kita coba untuk running, mudah-mudahan nggak ada masalah. Oke, berarti kita di nomor 7 kita coba rapihkan. Oke, kita coba running aplikasinya, masih kita tunggu. Oke, sambil kita tunggu, kita coba lihat kode yang lain. Jadi sebenarnya sudah lebih enakan dibaca dibandingkan sebelumnya, dan ini untuk kurirnya dan ini untuk view modelnya. Oke, saya rasa udah cukup ya untuk di sini. Mungkin sebenarnya masih banyak yang improvement bisa kita lakukan, tapi untuk saat ini sampai sini dulu, dan kita bisa lanjutkan kapan. Kita lanjut ke detailnya ya, sambil menunggu Gradle-nya. Nanti kalau misal ada masalah tinggal kita perbaiki ya. Oke, yang pertama mau saya lakukan adalah menghapus kode-kode yang nggak kita pakai. Oke, karena di di detail activity itu kayak banyak banget kode yang saya nggak pakai. Mungkin saya takut pas itu saya mau pakai tapi ragu pertama saya pakai, kemudian saya ganti dengan kode yang baru gitu kan. Oke, kalau kita coba bandingkan nih di detail, tampilan detail dan activity, tentu sudah kerasa banget bedanya. Yang pertama itu kayak yang paling kerasa itu adalah OnCrypt ini yang benar-benar bersih. Cuman ada komponen function yang kita benar-benar rapihkan sehingga benar-benar enak dibaca dan memudahkan kita untuk maintenance. Ketika kita mau ngupdate search, jadi kita tinggal ngecek paling ke init search ini ataupun langsung ke package-nya. Di package kan juga ada tuh yang search. Jadi kayak benar-benar kayak nggak terlalu bikin pusing gitu. Jadi it's more better than before. Oke, lanjut. Oke, ini nampil ya, kita coba. Oke, nggak ada masalah ya. Dan mungkin saya ingatkan kembali bahwa pada saat kita ngoding, pada saat kita melakukan migrasi kayak gini, perubahan kode secara menyeluruh, itu saya sendiri sangat nggak menyarankan kalau mau langsung secara menyeluruh, tapi lakukan secara satu persatu. Karena project itu sebenarnya mungkin bisa dibilang nggak terlalu besar masih dibandingkan project-project aplikasi yang gede gitu. Dan ini kita berdasarkan activity dan berdasarkan file-file kelasnya satu persatu. Dan nantinya kalau misal projectnya udah lebih gede, itu bisa berdasarkan modul ataupun berdasarkan fitur. Jadi nggak langsung ke secara menyeluruh. Karena kalau langsung menyeluruh, resiko untuk terjadinya error itu sangat besar. Oke, kita lanjutkan. Oke, yang pertama mungkin saya mau ngerapiin, memisahkan beberapa function kayak di activity. Tapi oke, di sini kita ada ngambil data di intent ini dan kita simpan ke list cost. Response, tapi nama variabelnya kita pakai sebentar pas saya buat kenapa.
Oke, karena ini semua saling terhubung dan set variabelnya 3. Oke, saya ingin variabelnya agak lebih mudah dibaca, jadi yes. Jadi ini kos yang didapatkan dari intern ya. Ini dia. Untuk sebentar kita biarkan aja, dan dia untuk mengubah datanya, ini ambil data min map inisiasi map detail map.encrypt, ada reseller view. Oke, reseller view saya rubah namanya jadi init reseller view. Oke, terus ini sebenarnya bisa kita gabungkan dengan bar ini karena dia bagian dari view. Jadi tinggal kita buatkan function baru dengan nama init view. Oke, jadi tipe dan button app kita taruh di sini. Oke, kita belum pakai intent data ya. Oke, cost intentnya kita rubah menjadi variabel yang bisa diakses oleh banyak file. Jadi karena dia nol lah, bahwa berarti kita kasih nol aja dulu. Oke, jadi cost intentnya karena penting ini oke, sebentar saya jelaskan. Oke, salah, sebenarnya var. Oke, karena variabelnya kita rubah, jadi bagusnya pakai var. Oke, saya jelaskan sedikit. Pastikan ketika membuat seperti ini, pastikan functionnya berurutan, karena kalau nggak berurutan bisa ada yang salah. Ini set cost, ini function untuk this cost. Oke, jadi sebenarnya dia variabel utamanya yang ini sih. Itu tadi variabel intern yang masih bisa nol. Oke. Cost intern for each. Jadi dia ini ngambil data dari intern. Jadi kita bisa taruh di sini. Oke, jadi lebih baik daripada sebelumnya, dan kita coba running dulu. Mungkin saya ingin ngecek sedikit di detail activity. Saya ingin memastikan kenapa saya taruhnya di atas super on grid. Oke, sekarang kita coba untuk memastikan bahwa aplikasinya running well ya. Kita coba running kembali. Oke, kita coba untuk mencari tahu mengenai view model dari Android. View model. Jadi sebenarnya dalam ketika kita melakukan coding itu nggak semua kode bisa kita hafalkan ya. Ini dari saya pribadi, jadi seringkali kita ya tetap harus bertemu dengan Google. Ya kecuali untuk kode-kode yang sering kita gunakan, maka kita bakal
ingat kode tersebut. Jadi kalau kita coba cek, oke, sebenarnya cukup seperti ini. Jadi kita lanjutkan lagi. Aplikasinya sudah terbuka, kita coba untuk masukkan data. Kita habis mengubah di detail, jadi kita pastikan bahwa detail masih menampilkan data yang seharusnya. Oke, map aman dan list juga aman. Selanjutnya kita lanjut ke view model tadi. Oke, saya ingin balik ke main activity. Jadi di sini ada init view model yang masih kurang tepat dalam inisiasinya. Oke, di sini kita pakaikan variabel ini aja. Karena kalau misalnya kita nggak pakai yang awal, kita perlu yang namanya coding tambahan. Jadi agak ribet, jadi untuk menyederhanakan bisa kayak gini dulu. Karena di sini memang kita butuh activity ya. Dan di sini jadi kita inputan. Jadi view model provider dot view model dot ini udah nggak dipakai sih, jadi dia langsung ke view model. Jadi kita pertama ini base, jadi activity-nya, dan kemudian factory-nya kita pakai yang default, jadi kayak view model provider dot new instance factory. Jadi karena nggak ada inputan ya, kalau ada inputan nanti beda lagi. Terus datanya adalah main gitu. Oke, titiknya 2.java. Oke, di sini harusnya dia oke, kenapa nggak bisa? Kita lihat errornya. Berarti require text only. Biasanya sih isi. Oke, jadi kita harus nambahin view model factory untuk Gradle-nya. Kita coba nambahin di Gradle. Oke, jadi setelah saya cek ini karena kita belum ada nambahkan Gradle. Nah, sebelumnya saya udah pernah pakai yang SDK versi 30 dan dia udah otomatis nambahin sebenarnya. Tapi karena di sini nggak ada, jadi kita tambahkan aja untuk view modelnya provider. Oh, kita balik tadi ke artikel yang tadi, sepertinya ada. Lihat nambahin dependensinya. Oke, nggak ada, jadi kita dependensi. Oke, di sini harusnya ada untuk menambahkan. Oke, kita lihat yang nggak ada itu apa sih? View model.
view model. Oke, versinya adalah kita coba Gradle dan lihat apakah benar. Sepertinya bukan monitor view model provider life cycle Android X life cycle. Oke, jadi kayaknya kita nambahin buat itu ada 3, ada view model, live data, berarti life cycle. Karena provider ini sebenarnya bagian dari life cycle sih, cuman kita coba cek. Kita terus ulang provider dan terus view model provider dan factory. Oh, masih masalah ya? Kalau misalnya kita pakai cara kedua, jadi get view model, my view model. Oke, kita coba lihat dari of context, jadi dia pakainya konteks. Oke, jadi sebenarnya soalnya adalah karena kita belum extend view model sebenarnya. Saya kurang teliti membacanya bahwa errornya di main view modelnya. Jadi karena di main view model belum ada extendnya, jadi makanya kita nggak bisa. Jadi kalau kita kembali dengan main view model, nah, baru dia bisa. Ketika kondisinya kita di tanpa ini, ada error karena dia butuhnya view model, dan main view model ini bukan bagian dari view model, dia nggak nge-extend. Berarti kalau kita post kode ini ya, berarti harusnya manual juga dong. Terus oke, nggak ada masalah ya. Jadi ginilah programming. Jadi terkadang dengan teori yang terlalu banyak, untuk saya sendiri agak sulit untuk melihat semuanya. Jadi terkadang kita kadang melakukan kesalahan sederhana dan kadang butuh waktu untuk nge-solve masalah tersebut. Dan kita juga akan lakukan ini view model pada detail activity, tapi kita buatkan baru untuk view modelnya. Jadi detail view model, jadi kelasnya adalah detail view model kelasnya adalah detail view model dan nggak extend.
extend untuk view modelnya. Jadi gini ya. Dan ketika pada detail, jadi kita copy aja kode yang dari tadi sudah kita copy dari view model jadi view model. Jadi di sini view model detail view model detail report within formats. Oke, dan harusnya private. Oke. Di sini view modelnya kita ganti jadi detail view model. Oke. Itu dia beda kelas kita. Baru kita init view modelnya pada model. Nanti kita bisa pindahkan ya. Kita coba tes dulu, running lagi. Kita nggak ada masalah seperti sebelumnya. Oke, sambil nunggu kita coba cek lagi pivot yang lain. Coba kelas yang lain. Oke, saya lupa catat, jadi kita di 8 ini kita merapikan kode pada detail activity dan juga di 9 kita membuat view model class. Tapi sebenarnya kita masih mau merapikan lagi kodenya, jadi yap, kita belum selesai. Oke, kita cek. Nah, sekarang dia ada error. Kita cek errornya ada di bagian mana, dan ini kalau kita lihat di errornya di bagian detail. Jadi ini udah benar, ini udah benar. Cek content content package. Oke, jadi dia ada bagian yang nol. Ketika move activity. Wow. Oke, kita coba debug lagi, kita coba cari lagi errornya. Kalau kita coba, kalau dari saya lihat sih dia gagal, antara gagal ngirim data atau datanya gagal diterima. Oke, kita ketemu errornya lagi. Oke, di sini sih move activity-nya dia gagal. Ini bukan nih. Jadi kita coba cek dulu ya. Jadi error pada saat dia ngomong activity. Dia error ketika ngakses detail activity. Karena kita ngerubah detail makanya dia error. Oke, coba kita Google. Oke, berarti dia salah ketika mendata. Mungkin saya coba untuk nge-build kodenya, nge-clean kemudian rebuild juga. Coba di detail.
di detail view, detail. Nah jadi ini mungkin karena saya terlalu banyak ubah, jadi saya nggak tahu kode yang mana yang bikin dia error. Kita coba running lagi. Oke, errornya remove activity. Oh, ini yang salah. Kita nggak bisa pakai kayak gini. Oke, berarti kesannya di view model. Nah, di view model. Ya sebenarnya harusnya kode yang tadi itu pindahkan ke sini sih, karena kita harusnya nanti bisa manfaatin net data. Tapi kita biarkan dulu. Nah, untuk mengonversi net data juga kita butuh server dan beberapa hal, jadi nggak usah dulu. Jadi kita tinggal buatkan function aja, function set my activity. Oke, dan dia akan set my activity. Oke, kayak gini ya. Jadi kita panggil untuk set activity. Oke, sebenarnya nggak efisien. Harusnya kita bisa pakai load data. Tapi nggak apa-apa dulu, pelan-pelan kita rubah satu persatu. Ini bagian dari view model, jadi kita taruh di init aja. Jadi main view model set activity. Let's coba. Malah errornya parah ya. Jadi kalau kita cek
Oke, jadi dia dipanggil duluan ya. Iya dia variabel. Dia variabel dong. Kalau gitu, jadikan juga dia ini. Ini. Jadi kita kita coba dulu, kalau sukses baru saya coba jelaskan. Oke, moment of truth. Jadi ini benar-benar live coding ya, saya sendiri nggak tahu. Oke, it's work. Jadi saya jelaskan kenapa. Pertama, tadi kita awalnya pakainya, kenapa kita pakai di sini? Kita taruhnya di sini ya tadi. Ini konstruktornya kita taruh di sini. Apa namanya nih? Propertinya kita taruh di sini. Jadi bisa ditaruh di directory main model. Tapi sayangnya kalau kita mau pakai main activity yang ini, main activity provider, model provider, sorry. Ini kita nggak bisa masukkan data, kita nggak bisa masukkan di sini, kita nggak bisa masukkan propertinya. Jadi untuk mengatasi tersebut, kita taruh variabelnya di dalam sini, baru nanti di set live function set main activity. Terus error kedua terjadi karena dia variabel. Jadi variabel ini ngakses duluan tuh, dia minta main activity terlalu cepat dibandingkan setnya. Biasanya kan variabel memang dilaksanakan kan, makanya kita taruh di bawah sini. Jadi rekursornya akan dipanggil ketika activity udah ready. Oke, lumayan tapi ini sebenarnya nggak terlalu terlalu lama. Biasanya kadang dari problem kadang bisa lama banget. Kita lanjut ke detail activity. Oke, sebenarnya yang bikin dari tadi itu ini kalau nggak salah memang harus taruh di situ ya. Coba saya taruh di bawah sini dan kita coba running apakah ada masalah atau enggak. Oke, jadi saya jadi memang benar, jadi memang dia harus taruh di atas itu. Oke, jadi kita kembali lagi ke detail activity. Oke, kita berarti buat aja di sini ini detail map. Oke, jadi memang harus diinisiasi sebelum onCreate kepanggil. Jadi menurut saya nggak masalah sih. OnCreate saya review di dalam OnCreate.
Oke, nggak ada masalah. Jadi sebenarnya sih ada yang mau ditambahkan di sini kayak live data ya. Untuk biar kodenya makin readable, kita lihat dulu sebentar. Bisa ada review, saya close stop. Oke, ini oke, kita rubah nama karakter. Oh, salah. Jadi ada salah hapus tadi untuk start atau dari pakai. Oke, kembali lagi. Jadi body code. Jadi ini sih callbacknya, jadi nggak kita rubah. Ini fokus banget buat debugging logbooknya, jadi jangan hapus tapi cukup di komen. Oke, mungkin itu aja untuk video part 2 ini. Nanti kan part kedua tiganya yang dimana saya ingin menambahkan live data dan lain-lain. Jadi kita juga coba. Oke, mungkin nggak terlalu banyak untuk part 2 ini, tapi karena lumayan ramai untuk di bagian ininya dan saya harus menyusun bagian live datanya karena biar bagian repository ini lebih clean ya. Mungkin saya perlu membaca sedikit lagi mengenai kode yang ini dan termasuk mengenai library yang saya gunakan di sini seperti map ini karena agak beresiko untuk mengubah kodenya dan karena saya udah lama nggak menyentuh library-nya lagi, jadi saya perlu coba cari tahu kembali siapa tahu ada tutorial dan lain sebagainya untuk membuat kodenya lebih efektif. Dan ini juga kita modelnya belum sempat kita pakai. Sebenarnya repository juga harusnya memang lebih bersih lagi sih ya. Tapi oke, untuk sampai sini malahan kodenya kalau kita lihat sudah menurut saya sendiri udah lebih baik daripada sebelumnya. Dan untuk saat ini ketika kita mau ngupdate, contoh misal di dalam aplikasi kita pengen UI ini diperbaikin tuh. Ini kan paddingnya nggak begitu bagus. Nah ini kan gampang tuh, kita tinggal ke detail dan kita activity, kita tinggal ke activity detailnya, ke XML file-nya. Nah, kita tinggal edit paddingnya atau margin gitu kan. Nah, misal kita mau nambahin di sini kan belum ada fitur kayak
misal diklik dia akan melebar mapnya. Jadi mapnya secara keseluruhan akan tampil. Nah di situ nanti kita artinya tinggal kita pasang lagi di sini, tinggal taruh init, misal init map bigger misal. Nanti kita bisa pilih lagi pada fungsinya. Tinggal taruh di sini. Dan itu lebih rapi bukan? Dan ini karena dia di bagian view. Dan ini kan misal dia ngakses ke map, jadi kita tinggal request ke mapnya di sini kita pakai misal di map radical backnya, jadi di sini bisa kita ngakses data lagi kalau memang diperlukan, tapi sepertinya nggak perlu data lagi karena datanya sudah ada tuh, jadi tinggal kita pakai, ataupun kode-kode yang ada di sini kita bisa satukan dengan di detailnya, dan ini lebih enak dibaca daripada sebelumnya. Dan walaupun sebenarnya masih kurang sih ya, tapi butuh proses gitu kan dalam memperbaikinya. Terus di dalam main activity juga, main activity yang menurut saya udah lebih baik daripada sebelumnya, udah baik. Dan ketika kita di halaman depan misal kita mau ubah 3 ini, misal nih kita ganti nih, kita nggak mau pakai gambar lagi, nggak gini lagi tampilannya, nggak pakai reseller view atau tampilannya kayak gini, kita pengennya misalnya grid. Nah kita tinggal ngubah dengan lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Kan kita di sini ada, kita lihat kita punya apa, kita di sini ada init view courier ya. Nah berarti tinggal rubah yang ada di courier ini. Ini kalau mau ngubah data tuh misal, kalau misal kita mau view-nya kita rubah, berarti rubah yang ada di sini. Ini kalau kita mau ganti reseller view yang baru, misal kita hapus, tambahkan reseller baru. Dan dengan memanfaatkan VM, ini sebenarnya kode bisa lebih mudah seperti berikut, dan teman-teman juga ketika melakukan update itu lebih mudah. Dan juga testing juga sebenarnya bisa lebih mudah dengan di repository ini. Untuk saat ini belum bisa kita lakukan testing, karena seharusnya lebih bagusnya di sini. Ini nggak gini, ini activity nggak di sini, karena harusnya yang akses itu cuma satu ini, ada move activity di sini. Ini nggak harusnya di sini sebenarnya, kita nanti pindahin. Oke, mungkin itu saja video kali ini, dan nantikan part ketiganya, dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Dan jika ada materi ataupun kurang jelas bisa tanyakan di komen ataupun hubungi via email dan sebagainya. Dan terima kasih.